Pernah nggak sih Anda mikir kenapa Anda beberapa gagasan yang kita tahu salah, tapi rasanya kok susah banget buat dilepaskan? Kita seringnya mikir, ah ini kan soal logika aja, tapi gimana kalau akarnya ternyata jauh lebih dalam dari itu? Nah kali ini kita akan coba bongkar sebuah konsep yang disebut syubhat, akar tersembunyi dari setiap pemikiran yang keliru. Kita semua pernah ada di posisi ini kan? Entah saat kita sendiri mati-matian mempertahankan argumen yang kita tahu sebenarnya agak goyah, atau waktu kita lihat orang lain ngotot banget sama ide yang jelas-jelas keliru. Nah, dari sinilah kita akan mulai penelusuran kita untuk memahami kekuatan tak kasat mata yang membentuk keyakinan kita. Oke, untuk nemuin jawabannya kita perlu gali lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal salah dan benar dalam berlogika. Kita akan cari sumbernya, akar tersembunyi dari semua ini. Nah, ini dia inti masalahnya. Syubhat. Ini bukan sekedar salah mikir biasa ya. Sumber yang kita bahas ini menggambarkannya sebagai gema dari syahwat, sebuah keinginan mendalam yang sembunyi di dalam jiwa kita. Jadi artinya apa? Artinya masalahnya itu nggak dimulai di kepala, tapi di hati. Kalau kita lihat dari pandangan umum, seringnya kita berhenti di logika. Kita mikir, argumen ini salah, yaudah ayo kita perbaiki logikanya. Tapi perspektif ini membaliknya. Akar masalahnya justru ada di dorongan jiwa, syahwat yang teriak minta pembenaran. Pikiran kita, otak kita, kemudian bekerja untuk melayani tuntutan itu, bukan untuk mencari kebenaran. Kalimat ini merangkum semuanya dengan sangat pas. Jiwa adalah yang memulai gerakan. Artinya, keinginan itu muncul duluan baru nalar kita cuma ikut aja, ketarik untuk ngebangun pembenaran. Jiwalah yang pegang setir. Jadi, kalau emang jiwa yang memimpin dan pikiran cuma ngikutin, gimana sih sebenarnya proses ini terjadi? Yuk kita urai perjalanannya, dari sekedar sebuah keinginan sampai jadi pemikiran yang kelihatannya logis. Ternyata ada polanya loh. Semua itu dimulai dari percikan kecil, sebuah keinginan di dalam jiwa. Keinginan itu kemudian menuntut untuk dianggap sah, untuk dilegitimasi. Nah, di saat itulah nalar kita dipanggil. Tapi bukan sebagai hakim yang adil, melainkan sebagai pengacara yang tugasnya cuma satu, membela keinginan kliennya. Hasil akhirnya, itulah yang disebut syubhat, sebuah bangunan pemikiran yang megah tapi menutupi fondasi aslinya, yaitu si keinginan tadi. Poin ini penting banget. Syubhat itu bukan lahir dari argumen yang kosong melompong, tapi dari dorongan batin yang begitu kuat. Keinginan kita itu ternyata nggak cuma mau dipenuhi, tapi juga ingin merasa benar saat dipenuhi. Keren sekaligus serem ya. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat lagi mesin pembenaran diri ini. Gimana caranya pikiran kita bisa jadi begitu ahli dalam menciptakan alasan-alasan untuk hal yang sebenarnya udah kita inginkan dari awal. Ini metafora yang kuat sekali. Syubhat adalah bayangan dari syahwat. Coba deh pikirkan sejenak. Bayangan itu kan nggak punya substansi sendiri kan? Dia cuma meniru bentuk objek aslinya. Nah, sama seperti itu, argumen keliru ini sejatinya hanyalah sebuah bentuk pemikiran yang diciptakan untuk memberi wujud yang legal pada sebuah keinginan. Wah, ini sebuah kebenaran yang mungkin agak sedikit nggak nyaman ya buat kita dengar. Kita kan suka menganggap diri kita ini makhluk rasional yang selalu mencari kebenaran. Tapi, seberapa sering kita sebenarnya cuma jadi makhluk yang berasionalisasi. Membenarkan apa yang udah kita lakukan, bukan melakukan apa yang kita yakini benar. Dan pola ini ternyata nggak cuma terjadi di dalam diri kita masing-masing. Coba deh lihat sejarah. Pola yang sama persis terulang dalam skala yang jauh lebih besar. Ketika hawa nafsu kolektif sebuah masyarakat tidak dikekang, ia pasti akan melahirkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, hanya untuk membenarkan dirinya. Nah, disinilah situasinya jadi jauh lebih besar dan lebih serius. Apa yang terjadi ketika pemikiran keliru ini nggak lagi cuma jadi milik satu orang, tapi menyebar luas dan akhirnya menjadi sebuah tradisi? Coba perhatikan evolusi yang mengerikan ini. Awalnya cuma dari satu kali syubhat, satu pemikiran keliru dalam satu kepala. Tapi kemudian ia bisa menyebar dan jadi sebuah aliran pemikiran. Lalu mengeras menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun, dan puncaknya ia bisa menjadi semacam agama yang dianggap suci dan harus dibela mati-matian. Proses evolusi ini dirangkum dengan sangat tajam oleh seorang cendekiawan bernama Arthur Roffey, yang memberikan kita wawasan kunci soal ini.
Kutipan dari Arthur Roifi ini benar-benar jadi penegas. Dia pakai analogi tumbuh di tanah syahwat. Dan itu sangat kuat. Setiap pemikiran keliru itu akarnya adalah keinginan. Dan keinginan kolektif inilah yang pada akhirnya membentuk doktrin-doktrin dan juga ajaran-ajaran yang keliru. Oke, setelah memahami akar masalah yang ternyata begitu dalam, pertanyaan terpentingnya sekarang adalah, terus gimana? Adakah jalan keluarnya? Bagaimana cara kita bisa menjaga jiwa dan pikiran kita dari jebakan ini? Jawabannya terletak pada dua pilar yang harus saling menopang. Yang pertama, menjaga jiwa agar tetap jernih, biar keinginan-keinginan liar itu nggak mengambil alih kendali. Dan yang kedua, menjaga akal kita agar tetap jadi penjaga kebenaran, bukan jadi pengacara bagi hawa nafsu. Hanya saat keduanya selaras, kita baru bisa melihat dengan jernih. Dan sebagai penutup, yuk kita ajukan pertanyaan ini pada diri kita sendiri. Coba lihat keyakinan-keyakinan yang paling Anda pegang erat saat ini. Renungkan sejenak. Kira-kira keinginan mana di dalam diri Anda yang saat ini sedang membentuk pikiran Anda?